Lama-lama nggak sharing jadi Iya. gugup lagi. Ya, santai aja lah. Start event. Yuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, apa kabar guys kalian semua sore hari ini ya? Wah, gila. Yang lagi puasa pasti masih lagi jam lemes-lemesnya nih. Ya, makanya biar kita tidak terasa ya, kita ngabuburit lah sambil on air lagi kita Madani FM gitu. Gila. Kali ini kita bersama Bang Zunun Sulaiman ya. Ini sesepuh Madani kita ini yang belum tahu ya, barangkali ada yang baru join gitu. Kalau yang udah lama ya udah tahu, udah kenal lah ya. Nanti Bangga kalau mau perkenalan diri lagi barangkali ya boleh langsung saja ya. Ya sudah, tidak perlu berlama-lama. Aku tadi dapat kabar bahwa Bang Zunan ini bakal bawain materi dengan tema topik Dead Horse Theory ya. Apa nih kira-kira teori ini, baru denger nih kayaknya. Langsung saja kita serahkan ke Bang Zunun ya, sebagai yang mengisi materi. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you, arigato kid. Jadi kenalkan aku kenalkan aku Zunun Sulaiman, dan kali ini aku dikasih kesempatan untuk ya sharing ya, karena udah lama nggak sharing di Madani. Dan apa sebenarnya yang melatar belakangnya aku itu nge-share materi ini. Jadi beberapa minggu yang lalu itu aku buka Quora, mungkin bagi teman-teman yang tahu Quora. Nah di situ tuh ada satu topik pembahasan yang muncul di beranda, itu bahas tentang Dead Horse Theory. Nah mungkin sebagian dari teman-teman udah pernah dengar ya, mungkin kalau search di Google itu mungkin ada itu penjelasannya tentang Dead Horse Theory. Nah di sini aku pengen sharing apa yang aku dapat gitu kan setelah aku baca artikel itu di Quora itu. Nah di sini judulnya Dead Horse Theory ya, teman-teman bisa terjemahkan teori kuda mati. Nah Literally ya. Nah ini adalah gambar kuda. Nah kita Sigma banget. Nah terus aku bikin semacam kayak ini ya, penjelasan ya menurut sudut pandangku sendiri ya, hasil analisaku. Aku mentadaburi kenapa sih yang diambil itu contoh kuda gitu. Nah kalau dalam sejarah itu kan iya, kuda itu kan memang sarana kendaraan yang transportasi ya tercepat ya di zamannya, di awal-awal manusia itu sudah berinteraksi dengan hewan yang satu ini itu untuk ya mempercepat langkah kaki untuk perjalanan ke tempat tujuan, bahkan sampai digunakan untuk perang. Pokoknya banyak lah kegunaannya. Nah kemudian kata mati gitu kan, ya mati kita sudah tahu maksudnya mati itu apa. Nah di sini aku tuh bikin sebuah kalimat khusus yang bunyinya sebuah makna dari akhir gitu. Jadi mati sebuah makna dari akhir, dari pertumbuhan dan perkembangan. Artinya sudah tidak berkembang dan sudah tidak tumbuh lagi. Artinya kan dia terhenti, ada batas gitu. Nah kemudian Dead Horse Theory, berdasarkan yang aku baca di Quora itu, teori kuda mati itu adalah sebuah sindiran halus, satir yang menggambarkan sikap abai terhadap masalah yang jelas-jelas ada. Nah, baik itu individu, kelompok, bahkan negara yang terjebak dalam teori ini memilih untuk menutup mata dan telinga dari kenyataan pahit. Ya artinya kita sudah merasakan bahwa kita ini gagal berkali-kali, tapi optimisnya itu, kepedeannya itu terlalu jauh. Jadi masih pede dengan kepedean dengan strategi-strategi yang sudah dibuat gitu. Padahal ada lubang yang sangat besar yang memang terlihat gitu kan, sebuah celah yang sangat besar. Ini tuh harusnya diselesaikan bagian ini, akar masalahnya ini gitu. Nah, mereka lebih suka mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan mereka daripada mengakui kesalahan dan mencari solusi. Nah, teori kuda mati itu seperti ini. Nah, ada ceritanya ini. Nah,
ini adalah solusi-solusi atau inovasi-inovasi atau apa ya, strategi yang dilakukan orang-orang yang masih optimis dengan cara yang mereka pilih. Nah, kita tahu kan misalnya kata kuncinya itu ini, dead horse, jadi kuda mati. Jadi ini kondisinya itu kudanya itu mati. Nah, akhirnya ini yang mereka lakukan, membeli pelana baru untuk kuda mati tersebut. Nah, kira-kira teman-teman bisa bayangkan apa gunanya sebuah pelana baru untuk kuda yang sudah wafat gitu, sudah mati. Nah, kemudian Pelananya apa Bang? Gitu. Barangkali ada yang belum tahu pelana apa gitu. oh gitu. Ya pelana inilah ya kalau jok lah, jok untuk kuda gitu. Atau jok. tempat duduk gitu. Gitu ya, soalnya jok kuda Gitu. gitu. Iya. Itu. Nah, kemudian memberi makan dengan harapan ia akan kembali hidup. Nah, kita kan tahu sendiri bahwa ya kalau sudah mati ya dia udah nggak bisa mengunyah makanan lagi, seperti itu. Udah nggak bisa bernafas. Pokoknya semuanya itu udah terhentilah saraf-sarafnya. Kemudian mengganti penunggangnya dengan orang lain. Ini solusi macam apa lagi nih, mengganti penunggangnya dengan orang lain. Ya, iya kudanya mati. Ya yang lucu kalau misalnya orang yang diminta jadi penunggangnya itu mau untuk menunggangi sebuah kuda yang sudah mati. Itu lebih lucu lagi. Nah, kemudian memecat orang yang bertanggung jawab merawat kuda dan menggantinya dengan orang baru. Mengadakan pertemuan untuk membahas strategi meningkatkan kecepatan kuda. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang kuda yang sama. Ya taruhlah ini ceritanya tuh mereka memiliki kuda yang ini tuh sama. Mereka tahu ini kudanya mereka dalam kondisi sudah mati, sudah wafat gitu. Nah, kemudian membentuk tim dan komite khusus untuk meneliti kuda mati tersebut dari berbagai aspek. Mereka bekerja berbulan-bulan, bahkan sampai bikin laporan, dan akhirnya mengusulkan solusi, padahal sudah jelas sejak awal bahwa kudanya mati. Nah, setelah sekian lama, tim akhirnya mencapai kesimpulan yang sudah diketahui sejak awal. Maksudnya gini, kita ketika melihat ini kan sebenarnya kan dari definisi dead horse theory ini kan menunjukkan ini tuh satir ya, sindiran. Artinya ya memang ada jenis orang gitu kan, dia itu sudah tahu kesalahan dia itu di mana, tapi mungkin karena dia itu mengabaikan mungkin ucapan orang lain, usulan orang lain, atau inovasi dari orang lain gitu, sehingga ya dia mempertahankan ide gagasan yang dia miliki gitu. Nah, namun karena sudah banyak tenaga, waktu dan sumber daya yang terbuang, mereka tetap enggan mengakui kenyataan. Untuk mencari pembenaran, mereka mulai membandingkan kuda mereka dengan kuda mati lainnya dan berargumen bahwa kuda ini tidak benar-benar mati. Nah, ini lebih absurd lah ya, lebih absurd. Hanya kurang latihan dan perlu pelatihan khusus gitu. Makanya kan kalau ya sempat dengar dari kajian-kajian gitu kan, yang paling susah dihadapi untuk berdiskusi atau mungkin debat itu adalah ya orang yang bodoh gitu kan. Artinya dia referensi saja itu nggak punya gitu, referensi saja tidak punya, sehingga itu akan membuat perdebatan itu tidak ada akhirnya, seperti itu. Ya, itu berarti kayak denial ya sebenarnya. Iya, ini lebih ke denial. Udah jelas-jelas gitu kan tadi ide gagasan dia tidak berjalan dengan seharusnya gitu, tapi dia masih milih. Oh, mungkin karena ininya kurang ini, mungkin karena ininya kurang ini gitu ya, kurang lebihnya gitu mungkin ya. Iya. Oh, oke. Wih, duit ya. Nah, ini duit. Nah, kalau sampai kalau kita sampai jadi gini, kalau kita sudah sampai keluar uang gitu kan untuk sesuatu yang sia-sia, itu kan ya mubazir banget, sayang, terus kayak kita tuh ceroboh gitu. Makanya kan memang
manajemen apa namanya, manajemen waktu atau manajemen ya diri kita sendiri gitu kan, atau kita memanage sikap kita untuk menghadapi suatu problem permasalahan itu ya penting gitu, supaya kita itu tidak gegabah dalam bertindak. Ya hasilnya kayak ini, lalu mereka mengajukan anggaran tambahan untuk melatih kuda mati tersebut. Ya pada akhirnya gitu kan, ini lebih absurd lagi, pada akhirnya mereka mengubah definisi kata mati agar dapat meyakinkan diri sendiri bahwa kuda itu masih hidup. Nah ini kan memang kayak sudah optimis, yang ini bukan optimis lagi sih ini. Ya ya bisa Kita disebutkan menolak. sebutkan sendiri itu istilahnya. Iyalah, Itu. serem ya. Mm-mm. Oh. Dan nyatanya ini kan terjadi gitu ya di banyak kejadian di sekitar kita gitu ya. Tadi besar, kecil, menengah gitu. Maksudnya di semua aspek kehidupan itu terjadi hal seperti ini gitu ya. Kadang apa yang kita usahakan gitu udah kita apa ya, grinding bahasanya ya, kalau bahasa nge-game-nya gitu ya. Kita udah usahakan gitu, ngasih effort ke situ banyak gitu, dan bener tadi nih jadi apa ya, merasa sayang mungkin gitu ya, sama kayak masih berharap mungkin kadang, karena ya tadi udah effort kan gitu. Nih kalau di bukan diabadikan, apa bahasanya, diibaratkan gitu ya, mungkin kalau aku nangkepnya gitu, kalau misal di termnya PC gitu ya, sebuah komputer gitu ya, dia udah spend apa ya, komponen-komponennya gitu, dan namun gitu ya ternyata ada aplikasi berat yang dia itu yang nggak bisa dijalanin di komputer itu gitu. Nah tapi bukannya kita ya tadi menerima bahwa aduh ini udah nggak bisa nih, berarti harus entah berarti PC-nya harus ganti, komputernya harus ganti gitu Ini kan. minimal di upgrade lah. Minimal di upgrade gitu, tapi kita malah ini bisa kok aplikasinya gitu, padahal nggak crash mulu atau kuat banget gitu ya. Berarti ya itu kan terjadi ya seperti itu gitu. Iya. Nah cuma ini ternyata nggak cuma di hal yang seperti itu gitu ya, bahkan yang sesuatu yang besar pun terjadi seperti ini gitu ya, di perkara-perkara yang penting, yang gawat, yang besar pun terjadi ya gitu. Oh, kira-kira gimana tuh, Bang? Lanjut lah coba. Oke. Nah, nanti aku akan kasih contoh ya. Nah, ini sebenarnya kesimpulan dari materi ini. Ini sebenarnya slide-nya itu pendek sebenarnya. Slide-nya itu pendek. Sebenarnya hari ini tuh sore ini tuh ya sebelum teman-teman berbuka gitu kan, aku pengen teman-teman itu membawa sesuatu di kepala teman-teman supaya memikirkan lagi ya situasi kondisi ya teman-teman, baik itu diri teman-teman secara pribadi atau lingkungan di bermasyarakat, atau mungkin ya kondisi akhir-akhir ini gitu kan di negeri, nggak mesti di ini loh ya, nggak mesti di negeri kita, di seluruh dunia. Di seluruh dunia, berita apapun, baik itu yang apa ya, berita game atau mungkin berita film apa segala macam, itu teman-teman akan menemui ya dead horse theory ini gitu. Nah, ini solusi cerdasnya itu sejak awal tuh ini gitu kan. Jika kamu sadar bahwa kamu sedang menunggangi kuda yang sudah mati, solusi terbaik dan paling sederhana adalah turun dari kuda itu dan meninggalkannya gitu. Karena ya sudah, kudanya itu sudah mati, artinya sudah tidak bisa digunakan lagi gitu. Iya sih, setuju banget sih, logis, maksudnya logis. Kalau diibaratkannya seperti ini gitu kan jadinya logis banget gitu kan. Tapi kalau bentuknya udah tadi ya, ide gagasan sesuatu yang udah diperjuangkan gitu ya, manusia ya bisa ya gitulah, bisa lupa lah gitu. Dan banyak orang-orang yang malah tetap nge-support gitu ya, walaupun tadi ini udah jelas kudanya nih udah mati gitu. Ya tahulah kalian mau apa ngekaitinnya dengan apa sekarang gitu ya, cuma ya kan Ramadan kali ini kan bukan one day one juice, tapi one day one kasus gitu. Itu sering. Jadi ya itulah. Oke. Kita cuma ya sabarlah, tahan ya. Enggak, dilanjut ya.
Nah, pelajaran teori ini itu menggambarkan bagaimana banyak orang lebih memilih untuk hidup dalam penyangkalan. Nah, membuang waktu dan tenaga dalam usaha yang sia-sia daripada menerima kenyataan dan segera mencari solusi yang tepat sejak awal. Artinya ya, akar masalah itu ketika kita itu sudah sadar, nggak apa-apa sih kalau kita itu masih kondisi bingung, tapi kita tuh setidaknya kita tuh sadar problemnya itu di mana. Nah, nanti kan masalah solusi itu kan tinggal nanya kepada yang ahli kalau misalnya kita tuh nggak ngerti, nggak tahu, kayak gitu. Sih ya bisa diobrolin dulu gitu kan, cari bareng-bareng gitu. Gitu, Mas working simplicity. Ini lucu ini. Simplicity, ada yang aneh nih. Ini sengaja apa typo nih bang? Ini slide-nya sebenarnya aku bikin kayaknya 2 minggu yang lalu deh, kayaknya sebelum Ramadan. Aku malah lupa maksud kalimatnya itu apa. Cuma intinya poinnya penting lah. Poinnya dapat lah ini. Oke. Maksudnya gini, kalau misalnya kita sudah tahu solusinya sejak awal, maksudnya akar masalahnya sudah tahu, terus kita sudah paham harus ngapain, maka itu sebenarnya membuat hidup kita tuh lebih sederhana gitu kan, lebih nyaman, tercerahkan gitu. Karena problemnya langsung selesai dan kita tidak perlu ya tadi buang-buang tenaga, buang-buang energi untuk sesuatu yang ya kita nggak dapat kebaikannya. Aku tuh sebenarnya pengen teman-teman itu ini, maksudnya nge-search sendiri ya di Google gitu kan, contoh-contoh yang berkaitan dengan dead horse theory itu apa gitu kan. Cuma tadi itu aku cari ya, entah itu di Gemini, di AI, pakai AI itu ya, kayaknya memang contoh yang cukup relate ya tentang Kodak ini gitu. Ya sebenarnya saya kalau mau ada contoh-contoh yang lebih kontroversial itu banyak gitu kan. Cuma aku nggak mau bawa itu ke sini gitu. Nah, atau ya siapa tahu dari teman-teman gitu mau sharing yang mungkin kejadian-kejadian di sekitarnya gitu ya, di kehidupan sehari-hari, boleh banget gitu. Ada dari chat atau mau naik langsung misal gitu. Yang misal kalian tadi siang atau kemarin atau minggu lalu gitu mengalami satu kejadian, terus terasa ini kok relate ya sama yang tadi gitu, dead horse theory ini gitu. Sesuatu yang udah enggak tadi ya, padahal tidak ya, kudanya itu udah mati tapi kita kok masih terus apa ya, berusaha entah itu dengan effort-effort yang tidak sesuai gitu ya, dengan yang tidak menyelesaikan akar masalahnya gitu. Boleh kalian nanti chat aja ya kalau ada yang mau gitu. Monggo lanjut. Oke, nah ini sebagai ini ya, maksudnya gini, untuk saat ini coba kita muhasabah lah di Ramadan kali ini tuh, dead horse theory ini ada nggak sih dalam ya individu kita secara pribadi gitu kan. Mungkin kita sedang memperjuangkan sesuatu gitu kan, ingin berada di tingkat tertentu, pengen naik level. Itu pasti kan kita kan gini, kita pasti kan butuh apa ya, faktor why supaya kita itu bangkit. Nah, intinya gini, bangkit itu kalau aku bahas aku secara pribadi itu, kita itu tidak terjebak di lubang yang sama. Ibarat kalau kita itu masuk lubang gitu kan, terus besoknya masih masuk lubang, besoknya lagi itu masuk lubang terus. Nah itu kan ada yang salah sebenarnya dengan cara kita berjalan mungkin. Mungkin bisa dicontohkan kasus yang lebih dekat gitu bang, apa kesusahan berandai-andai apa ya. Ya kalau kalian yang ikut ini sih yang akan banyak menghadapi yang seperti ini ya, komunitas misal atau organisasi atau di tempat kerja kalian gitu, mungkin ada salah satu orang yang ini yang aku tangkap ya dari yang tadi dijelasin ya, yaitu misal kita ada mau menjalankan sebuah acara gitu yang mungkin deadline-nya udah dekat atau ya tadilah agak tidak realistis misal gitu. Nah tapi si yang memprakarsai ide ini gitu, dia tuh sangat gigih, sangat yakin bisa, ini pasti bisa, dan ini caranya bisa digini, akalin gini gitu. Tapi padahal ya problemnya itu tadi misal ya tadi itu mendadak banget gitu. Dia itu udah deadline-nya itu udah misal sekarang dia nggak punya ide, deadline-nya besok gitu. Nah itu dia kan akar masalahnya itu kan pada waktu, tapi dia malah memaksa timnya yang lain itu untuk memutar otak gimana caranya gitu, biar ini biar itu gitu. Mungkin begitu ya.
Bisakah bisa masuk seperti itu Kak Bang Zunon atau gimana gitu? Ya itu bisa. Jadi kan memang Hmm. sebenarnya kan tujuan dari materi ini tuh kan ada di definisi yang tadi itu. Karena memang ketika Oh. aku baca di apa namanya, baca di Quora itu kan, ya memang di aku tuh ya memang meng-highlight itu definisi dari dead horse theory itu. Jadi ada Hmm. satu kata kunci di situ, yaitu adalah satirnya itu. Satu ya. Jadi kayak Ya ada tadi ya sebuah masalah yang sindiran. besar ya. Heeh, Masalah yang kelihatan jelas gitu. gitu problemnya itu, tapi Mm-mm. malah kita bukannya konfront masalah itu, malah cari-cari solusi lain gitu ya, yang padahal enggak, ya tadi bukan solusi buat masalah besar yang kelihatan gede itu gitu. Mm-mm. Soalnya dulu harus. Monggo dilanjut dulu barangkali. Itu ada dari Bu Adam tuh, living in denial and blaming others is easier than facing the truth Terus and taking accountability. accountability. Oh, bahasa Inggrisku Ya, agak kurang soalnya. nggak Bisa apa-apa. bantu Itu terjemahin? masih, itu maksudnya dia hidup dalam denial dan Heeh. menyalahkan orang lain lebih mudah daripada Oh, paham, paham. me- menghadapi masalah, bukan masalah, menghadapi kenyataannya gitu, dan mengambil akuntabilitas. Oh, akuntabilitas apa artinya nggak tahu aku juga guys. Hmm. Itu. Ya ini sih ya jujur ini resiko kalau dulu ibuku sendiri sih sebenarnya yang ngasih tahu ke aku. Aku kan lagi main game. Main game. Ibuku tuh Oh, bilang gitu kan. Waktu itu kan aku main Final Fantasy 9 kan. Ibuku tuh bilang gitu hmm. kan. Itu apa no dibaca itu tulisannya, jangan di skip skip. Jadi, kalau aku dulu alhamdulillahnya gini bang, main itu main PS gitu ya. Terus aku bareng main game itu sama kakakku. Nah kakakku tuh bisa bahasa Inggris, jadi Hmm. malah garin gitu. Dulu sampai sekarang kepake ya tuh. Aku belajar bahasa Inggris dari game juga guys gitu. Hmm, Nah iya gitu. itu. Itu maksudnya ya itu masuk banget sih ya ke Dead Horse Theory tadi gitu ya. Maksudnya dia lebih milih tadi denial dengan masalah yang terlihat besar itu, dan bahkan malah nyalahin orang lain kadang itu. Bener sih Iya, ada gitu, heeh. malah nyalahin ya tadi, misal padahal masalahnya deadline-nya waktu gitu ya, dia malah masalahin orang-orang yang nyiapin gitu, kenapa ini orang nggak bisa nyiapin, padahal ya waktu kan, maksudnya menyiapkan sesuatu ya perlu waktu gitu ya untuk dapat yang oke gitu. Hmm. Ya tadi gitu, daripada menghadapi kenyataannya ya seperti itu gitu lah. Biasanya ini apa ya, orang yang ini ya idealis apa bahasanya sih gitu, Hmm. dia kadang suka lupa sama kenyataan gitu. Simpelnya gini, kalau bicara pengalaman pribadi ya, ini dead horse teori yang apa ya, pernah aku alami ya secara individu. Mungkin teman-teman pernah merasa semangat gitu kan, semangat, punya motivasi, bahkan punya to-do list harian. Nah, cuma setelah aku udah lulus kuliah, aku tuh baru sadar ternyata ada lobang di situ. Ada lobang di situ, maksudnya lobang ya akar masalah. Aku tuh jadi merasa kayak ini, malah jarang ini bersosial dengan orang lain, nggak mau keluar rumah gitu kan. Mungkin aku bisa menghatamkan buku yang aku baca, mungkin aku bisa menyelesaikan target-target pekerjaan rumah atau apa. Dan ini sebenarnya karena salah satunya efek karena pandemi kemarin gitu kan. Nah, dan itu pas aku lagi semangat-semangatnya ya dapat ya materi-materi kuliah-kuliah online gitu kan dari guru-guruku, dari ustadz-ustadzku itu. Nah, itu memotivasi. Cuma mungkin karena ya aku mempelajari itu ya penerapannya ya sebatas kayak mungkin individu gitu. Padahal sebenarnya di luar sana gitu kan. Kalau kita mau jadi tambah dewasa gitu kan, lebih matang sebagai seorang manusia sejati gitu kan, itu mau nggak mau kita harus bersosial gitu kan, interaksi dengan orang gitu ya, kenalan gitu, kenalan atau tak berbagi, sharing hobi baik yang ya mungkin ada yang nggak kita suka atau kita suka, yaitu kita sharing gitu, tukar ide gitu. Benar.
Berarti teori ini lebih ke inovasi ya arahnya tuh. Oh ya enggak Mm-mm. juga sih. Ini lebih ke tadi ya Iya, satirnya kalau satirnya sampai itu. terjadi hal tersebut di apapun gitu, di inovasi misal tadi ya contoh yang Kodak atau di problem solving gitu ya. Kan ada yang maksudnya dia mau coba problem solving tapi malah problem yang kelihatan jelas itu di skip sama dia gitu kan. Mm-mm. Banyak lah jadi lebih ke itunya gitu tadi si satirnya itu ya segede gaban gitu masalahnya kelihatan bahasanya segede gaban nih bahasa sorry guys kalau tidak relate ya pokoknya gede banget kelihatan Iya. jelas gitu ya tapi dia skip oh Kalau tapi kan misalnya ini, kalau kalau misalnya yang apa ya, yang paling parah itu sebenarnya eh orang yang istilahnya ya mungkin belum ini sih, butuh mencoba gitu kan. Kan untuk mencoba sesuatu hal yang baru atau mungkin beresiko, itu kan ya, memang butuh ya. mental gitu. Betul 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 Butuh mental yang kuat itu kan. Artinya kan kalau misalnya ada orang yang dia itu sangat eh, kokoh gitu kan mentalnya, dia tuh tidak apa namanya, tidak peduli orang itu mau berkata apa, tapi ya sebenarnya ada orang yang memang sangat dipercayai atau gurunya atau mungkin sumber informasi yang ngasih dia solusi itu tuh bisa ngasih dia kekuatan untuk jadi undefeatable gitu loh. Ini soalnya Iya, iya, iya. aku nyebut undefeatable itu gara-gara ya akhir-akhirnya itu lagi semangatnya playlistku ini Sonic Frontier. Wes. Nah, itu tuh Iya gitu. Saito Kurazuma relate guys ya. Itu. Gitu. Iya ini bisa terjadi. Makanya tadi terjadi di situasi apapun banyak lah maksudnya banyak situasi yang bisa ini teori tadi itu ya terjadi di situ gitu ya. Beneran dari hal kecil sampai gede banget itu Mm-mm. benar-benar bisa gitu. Gimana apa kita baca lagi dari chat kah? Atau Bang Zunun ada penjelasan lagi? Ya, ini mungkin ini sih terakhir sih mau aku share terkait apa sih tipsnya gitu kan, tips Oh, mengatasi kondisi dead horse. Jadi mengatasi kondisi dead horse teori ini. Nah sekali lagi ya, pokoknya teman-teman cukup tanam aja di kepala teman-teman gitu kan definisi yang tadi. Nah definisi yang tadi ya, bahwa ini tuh sebuah satir gitu kan, sebuah sindiran baik individu atau mungkin ya masyarakat atau mungkin bahkan ya negeri gitu kan, suatu negeri, negara gitu kan. ya. Nah ini tipsnya, yang pertama itu adalah nomor satu itu sadari dan akui gitu kan. Jadi langkah pertama yang adalah menyadari bahwa apa yang sedang kita lakukan sudah tidak efektif. Ibaratnya kita harus sadar bahwa kuda yang kita tunggangi sudah mati. Jangan takut untuk mengakui kegagalan. Ini bukan berarti kita lemah, tetapi justru menunjukkan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku sempat ini sih, sempat ngegenerate lagu ya. Aku kan sekarang ya ikut-ikutan jadi musisi Suno. Jadi aku bikin lagu pakai AI. Nah, itu ada satu apa? Aku padahal itu kata kunci yang ku masukkan itu sebenarnya buat lagu tentang underdog gitu kan. Buat lagu tentang underdog. Ya, teman-teman bisa cari aja di Google tentang kaum underdog. Nah, itu seperti apa? Nah, di akhirnya muncul ini kan lirik bahasa Inggris, terus aku terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah hasilnya itu pas ku masukin jadi prompt. Nah itu tuh ada kalimat ini, ada kalimat yang cukup lucu, tapi itu tuh dijawab oleh lirik setelahnya. Jadi bunyinya tuh gini, setiap kemunduran adalah anak tangga kesuksesan. Nah teman-teman kalau dengar kalimat itu kan agak lucu ya. Setiap Ya. kemunduran adalah anak tangga kesuksesan. Nah tapi kalimat selanjutnya itu ada kalimat yang keren sih gitu kan. Dari reruntuhan ku ukir alamat baru kepastian. Nah bisa ini kan cukup ini ya, cukup dalam itu, padahal Ya. AI loh ya, maksudnya AI yang bikin itu. Nah di situ tuh kan ada sebuah
apa ya, poin penting yang perlu kita sadari bahwa ya sebenarnya ya gagal itu sebenarnya ya kita itu selama kita itu masih hidup gitu kan, masih bernafas, ya kita itu masih bisa berjuang gitu, walaupun gagal berkali-kali. Sama kayak quote-nya Bob Sadino gitu kan, semua yang di bawah matahari itu bisa dijadikan ladang bisnis. Ini aku dengar dari guruku sih. Semua yang ada di bawah matahari itu bisa dijadikan ladang bisnis. Terus ustadku tuh ini ngejokes gitu kan. Berarti yang kalau yang nggak bisnis itu berarti dia hidupnya di atas matahari. Nggak, itu jokes ya. Mati. Udah mati. Gitu. Iya. Nah kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah evaluasi ulang. Coba lihat kembali situasi atau proyek yang sedang kita kerjakan. Apakah masih ada harapan untuk berhasil? Tanyakan pada diri sendiri, apakah upaya yang saya lakukan ini sepadan dengan hasilnya? Teman-teman bisa membuat sebuah cita-cita yang cukup liar, bahkan yang mungkin terdengar gila gitu. Ya ide gila itu kadang mungkin bisa jadi selalu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan bisa terwujud gitu kan. Contoh misalnya kalau aku kan memang kemarin ya pernah di forum kajiannya aku sampai ngomong kayak gini, negara Jepang itu bisa jadi Madinah kedua. Itu kan cukup gila kan. Maksudnya gini, kita kan selalu menganggap bahwa kebangkitan Islam itu mungkin dari negeri-negeri yang mayoritas Muslim. Ya itu optimisnya itu benar gitu kan. Tapi jangan sampai, bukan berarti negara-negara yang mungkin yang kita selalu pandang ini tuh peradabannya buruk, atau peradabannya itu masih rendah gitu kan. Terus itu tuh tidak menjadi apa namanya, ada potensi di sana. Ya belum tentu gitu kan. Kalau Allah mau ya kun fayakun gitu kan. Ya teman-teman bisa cek gitu kan, ya strip sebelum datang Rasulullah ke sana itu kondisinya seperti apa. Nah, artinya ya semuanya itu bisa ada kemungkinan. Nah, kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah berani melepaskan. Nah, berani melepaskan ya. Ini titiknya. Terkadang langkah terbaik adalah melepaskan sesuatu yang sudah tidak bisa diselamatkan. Mungkin berat, tetapi ini penting untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya. Nah, ini juga salah satu yang aku lakukan ya semenjak aku udah nikah ya. Jadi kalau salah satu tanda kita itu dewasa itu kita itu berani mengorbankan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kita itu bisa mengganti keinginan kita dengan keinginan yang baru. Ya, impian baru, capaian baru, target baru, otomatis kan ada yang dikorbankan gitu. Ya sama kayak misalnya dulu aku pas awal-awal masih dulu sebelum nikah itu ya sering nongol di Madani gitu kan. Ya ketika sudah nikah ya udah berkurang jadwalnya. Gitu. Sehingga ya aku cuma bisa ya memanfaatkan ya momen-momen tertentu gitu kan. Ya coba ya Bang Rizko juga kan kayak gitu kan. Maksudnya ya pasti ada yang dikorbankan gitu. Nah kemudian yang keempat, cari alternatif. Nah setelah melepaskan kuda mati, cari alternatif atau solusi baru yang lebih menjanjikan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ini contoh kecil gitu kan. Dan mungkin sebagian orang yang sering ke toko buku atau Gramedia mungkin pernah melakukan solusi ini gitu kan, dan sadar akan solusi ini. Tapi teman-teman itu mungkin nggak sadar ketika udah nyampe rumah, tapi nggak menerapkan solusi ini. Yaitu misalnya gini, teman-teman kan kalau misalnya baca buku itu kan ngantuk. Kadang kalau udah lama banget. Nah, aku coba ya terapkan satu inovasi yang bukan inovasi. Ini sebenarnya semua orang pernah melakukan, aku yakin. Kalau yang sering ke toko buku, yaitu adalah kalau nggak mau gampang ngantuk, itu baca bukunya itu sambil berdiri. Nah, baca buku itu sambil berdiri. Itu tuh jadi gini, aku tuh pernah menghatamkan satu kitab cukup tebal ya. Cukup tebal. Jadi gini,
Itu kitab tebelnya itu aku pinjam dari temanku. Temanku belum hatam, aku udah hatam. Iya, itu bisa di boost sebenarnya. Relate. Dulu aku pas dulu kakakku yang begitu kan di Gramedia lah kalau sebut merek ya. Tapi aku masih kecil tuh jadi ya nggak tahu lah. Duduk-duduk. Dia ngabisin buku kayaknya tuh di sana sambil berdiri. Can you share screen again please? Ya, udah sih, udah aku jelasin Udah, tadi. iya. Slide-nya sudah habis ya. Ini kita versi Sorry sesi Adam, 20. there is no more slide. We are now entering discussion session. Ini ada nih di YouTube ada yang apa ya, nanya ya. Buat memastikan kalau kuda ini udah mati itu gimana bang? Kadang kan aku yang sukanya sebagai penunggang kuda pemula nggak bisa langsung vonis kudanya diem, wah mati nih kudanya. Nah, bagaimana kita tahu kuda itu mati atau enggak? Sebenarnya kan itu kalau sudut pandangku ya, kita lihat orang yang melihat kuda tersebut. Iya. Jadi orangnya itu dia paham nggak mati itu apa? Iya. Nah, Mau dimulai dari situ. Iya, jadi kan kalau misalnya dia belum ada referensi terkait mati itu apa, gitu kan? Kuda itu apa? Artinya yang harus dilakukan itu adalah mempelajari dulu, pergi ke sumber pengetahuan, sumber informasi, sumber ilmu, atau bertanya kepada orang yang sudah tahu, atau yang lebih tahu, baru dia bisa memahami gitu. Ini ya, misal kalau bicaranya bisnis gitu ya, kan bisnis yang hidup dan yang mati itu kan ada lah ya kriteria-kriterianya gitu. Entah dilihat dari gimana grafik profitnya gitu kan, atau dari bagaimana ya manajemennya gitu kan. Itu kan bisa dipelajari dulu gitu. Nah, jadi kan kalau kita udah tahu itu bisnisnya, kriteria bisnis yang mati atau yang masih jalan gitu. Nah, itu tadi seperti kita mempelajari dulu gitu, bagaimana sih kuda yang mati itu, apakah dia berdiri tegak atau udah terkapar gitu di lantai ya, matanya nutup gitu kan, nggak napas lagi gitu. Jadi seperti itu ya bisa dibilang kan. Gitu siapa jawabannya? Ya benar. Aku secara logis harus lihat kudanya gitu iya, kan, kitanya harus lihat pengetahuannya gitu kan. Bang. Nih ada yang ngetik solo leveling jadi ingat episode kemarin. Udah skip. Ya, bahaya. Enggak. Maghrib. Bang, bagaimana hukumnya jungler tidak on point saat ready? Aduh, kita bukan. Aku nggak relate itu. Kalau itu aku nggak relate, nggak ngerti. Lucifer, kita didatangi Lucifer, guys. Gila. Gimana lagi coba, guys? Radio didatangin penguasa itu ya, bawah sana ya, Lucifer. Aduh. Itu coba ditanyakan ke, udah ada ya Ustadz ML ya, yang bisa dicek lah di sosmednya ya. Kita tidak relate, guys, sorry. Oke, kita lanjut ya ke tips kelima. Yang kelima itu belajar dari pengalaman. Jadikan pengalaman sebagai pelajaran berharga. Analisis apa yang salah dan bagaimana cara menghindarinya di masa depan. Ya kalau ini sudah ini ya, teman-teman udah ngerti lah gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman itu sering telat atau sering tidak on time, atau mungkin ngerjakan sesuatu itu sering ya mengandalkan the power of kepepet, ya the power of kepepet itu hanya untuk ya memang benar-benar kepepet, tapi bukan kepepet yang direncanakan. Iya. Itu bukan problem solving yang benar ya, kan itu beneran sakit tuh. Jangan dibangga-banggain juga lah gitu. Kalau bisa ya preparing lah gitu. Oke, yang keenam itu terbuka pada perubahan. Nah, terbuka pada perubahan, dunia terus berubah dan kita juga harus bisa beradaptasi. Jangan terpaku pada cara-cara lama yang sudah tidak relevan. Nah, kemudian yang ketujuh, minta pendapat orang lain. Nah, ini tadi sudah kita mention ya. Terkadang orang lain bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Jangan ragu untuk meminta pendapat atau saran dari orang yang kita percaya. Kayak gitu. Beberapa hari yang lalu aku nonton, nggak tahu mungkin di beranda teman-teman kayaknya muncul. Bagi teman-teman yang suka nonton Dr. Tirta, itu pasti ada video yang muncul yang pas dia itu datang di podcastnya siapa itu, pokoknya di situ bareng Arab gitu kan, Reza Arab.
Nah itu kan bahas mental health. Nah itu ngena kan, kalau bagi teman-teman yang nonton itu mungkin bakal paham istilahnya ngena gitu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang istilahnya sudah tahu kita itu sebenarnya bermasalah, tapi kita menganggap satu solusi gitu kan. Satu solusi itu ya yang penting orang lain tuh bahagia. Kita tuh nolong orang, tapi ternyata diri kita ini sebenarnya masih ada yang belum selesai gitu kan. Akhirnya kita itu stres sendiri, padahal kita menganggap diri kita itu bahagia karena sudah membahagiakan orang lain. Nah sebenarnya kita itu juga sebenarnya harusnya punya solusi untuk diri kita sendiri, untuk kita itu bahagia. Jangan kemudian yang pia. Berarti yang ngelihat kuda itu harus orang lain dan paham kah? Ya enggak juga ya. Iya. Ya dari kita justru harusnya mah. Tapi itu juga bisa menjadi bantuan mungkin ya, berarti maksudnya ya memang kadang kita kan yang kalau kita yang nunggangi kudanya gitu dan kita dari atas gitu kan, mungkin kudanya nggak langsung jatuh tapi udah merem gitu, yang bisa lihat kan yang dari pinggir gitu ya. Iya, cuma ini masalahnya gini, aku belum pernah lihat ada kuda mati berdiri. Siapa tahu gitu kan. Iya. Ada Kudanya gitu, ini mati di gang-gang sempit. Jadi kan iya siapa tahu. Ini bahasa apa jadi bahasa Arab guys. Udah dilanjut aja. Oke, terus jangan takut untuk memulai dari awal. Nah ini, jangan takut untuk memulai dari awal. Nah ini sebenarnya relate sama lirik yang tadi itu kan, sudah runtuh gitu kan, tapi ya dari reruntuhan itu ya dibangun lagi gitu. Ya kuda baru pasti harus kita ajarin lagi, kita harus lagi gitu kan ya. Itu deh. Itu ya sekesal-kesalnya kita ya kita harus menerima balik lagi yang ngasih yang ngasih sarana. Sama kayak yang kemarin gitu kan, desainer itu ya beberapa termasuk aku ya. Sebagai seorang desainer grafis itu aku cukup terpukul ketika Instagram itu ngubah layout. Iya itu kan aduh effort lagi ya, harus nyesuaiin lagi kan gitu. Iya. Videonya gitu kan. Ya gitu-gitu. Makanya jadi gimana kita pelajarannya tadi ya, kita menerima, dan tadi kalau ada inovasi yang lebih bagus ya ambil gitu ya, atau ya kalau mau menggunakan format yang sama tapi mungkin beda dikit lah, nanti kita bangun dari awal lagi gitu kan. Yang penting jangan menyerah juga gitu, bukan berarti kudanya mati terus kita jadi ya udah jalan atau diem, bahkan ganti kuda yang baru itu. Nah, jadi terkadang memulai dari awal adalah pilihan yang terbaik. Ya, mungkin akan terasa sulit, tetapi ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Intinya, teori kuda mati mengajarkan kita untuk tidak memaksakan sesuatu yang sudah jelas tidak berhasil. Lebih baik kita berani melepaskan, belajar dari pengalaman, dan mencari jalan baru yang lebih baik. Nah, itu sih sebenarnya kesimpulan hari ini tuh itu. Bisa dibilang intinya jangan menyerah ya, tapi jangan menyerahnya bukan menghidupkan kembali kuda yang udah mati tadi, tapi majunya itu ya, jalan maju terusnya itu yang jangan menyerah gitu. Gitu guys, benar wah ya itu iya ya, baru denger aku misal teori begitu, tapi ternyata ya di sehari-hari itu ya terjadi gitu. Dan kadang ya tadi ya kita terbutakan gitu karena udah effort, udah apa gitu, jadinya kita tetap ya tadi malah mengusahain sesuatu yang jelas-jelas udah mati, udah stuck diem gitu kan. Ya alhamdulillah jadi kita diingatkan lagi gitu ya, mungkin ada hal-hal yang kita kerjakan sekarang saat ini gitu ya untuk kedepannya, adakah yang ternyata itu adalah hal yang tadi ya padahal stuck gitu, yang nggak akan membuahkan hasil karena udah jelas-jelas ada problem yang besar di situ, tapi kita masih denial gitu ya. Intinya tadi harus kita analisa lagi, makanya ilmu itu penting ya. Kita harus tahu tadi kriterianya bagaimana kuda yang mati dengan kuda yang masih hidup gitu kan, dan juga menerima dan cepat recovery gitu, tetap maju yang penting gitu kan.
Itu guys. Oke. Gimana? Sudah cukup kan Iya, dari Bang cukup Sun? sih Masih ada kalau waktu 5 menit lagi. kalau aku Barangkali cukup sih. sudah cukup ya. Read Heeh. about thinking cost. Apa tuh thinking cost? Buku kah? You will understand more. Oh, oke itu kita dapat referensi buku ya dari Adam Sinking Cost. Mungkin boleh sama teman-teman dicari ya. Ya sudah kalau gitu Bang Zunon monggo kalau mau ditutup. Oke, terima kasih ya teman-teman udah join di Madani FM, dan terima kasih untuk Smukit udah ngasih aku kesempatan untuk sharing lagi di sini. Udah lama nggak main-main di Madani. Ya mungkin Iya ya nih. pokoknya kalian cukup ingat warna orange, nah itu adalah Zunun Sulaiman. Apa kuning? Aduh, yang itu gimana tuh kalau yang buta warna? Waduh. Repot. Ya itulah yang ada gambar kucingnya kali atau petir-petir atau sparkle ya, itu dah. Oke. Itu guys. Udah sih Sudah. itu. Oke, sudah. Oke. Terima kasih banyak ya buat Bang Zunun juga yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materinya yang sudah dijelaskan ke kita semua ya. Alhamdulillah pastinya bermanfaat sih. Itu tadi ya karena kita suka lupa ya manusia benar-benar juga. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah menyimak ya, yang di Discord maupun yang di YouTube. Selalu pantengin Madani FM lagi ya, karena pemateri-pematerinya nih, aduh orang-orang memang eksklusif guys. Jadi jadwalnya itu pasti tidak terduga-duga gitu ya, karena bisanya spontan-spontan ya. Jadi pantengin terus, pasti kita kasih notif kok, tenang aja gitu ya. Terima kasih banyak. Kita mungkin cukupkan dulu untuk Madani FM kali ini. Pamit undur diri dulu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jangan Yo. lupa buka puasa guys.